Polemik panas yang kembali mencuat. Pernyataan Fadly Zon yang dianggap membohongi publik soal tragedi pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Dan bagaimana keberanian seorang aktivis perempuan, Ita Fathia Nadia, menanggapi kontroversi ini hingga ia menerima ancaman pembunuhan. Beberapa waktu lalu, Fadly Zon, tokoh politik senior, membuat pernyataan yang langsung mengundang gelombang reaksi. Ia menyebut bahwa isu pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanyalah rumor yang belum pernah terbukti secara hukum. Pernyataan ini sontak membuat publik geram. Bagi sebagian orang, pernyataan tersebut dianggap mengingkari sejarah kelam bangsa yang pernah diakui sendiri oleh pemerintah era Presiden B.J. Habibie melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Tim ini mencatat adanya puluhan hingga ratusan kasus pemerkosaan, khususnya terhadap perempuan Tionghoa. Bagi keluarga korban, luka lama ini masih membekas. Dan ucapan Fadly Zon seolah menabur garam di atas luka yang belum benar-benar sembuh. Salah satu yang paling vokal menanggapi pernyataan Fadly Zon adalah Ita Fathia Nadia. Ia adalah aktivis perempuan dan pendamping para korban kekerasan seksual Mei 1998. Dalam konferensi persnya, Ita secara tegas menyebut bahwa Fadly Zon telah membohongi publik. Ia menegaskan bahwa bukti-bukti sudah sangat jelas, mulai dari laporan TGPF, kesaksian para korban, hingga permintaan maaf resmi negara saat itu. Baginya, apa yang diucapkan Fadly Zon sama saja dengan menghapuskan jejak luka sejarah dan melecehkan para korban yang telah berani bersuara di tengah rasa trauma dan stigma masyarakat. Namun, keberanian Ita Fathia ternyata harus dibayar mahal. Tak lama setelah konferensi pers, ia mendapat teror berupa telepon gelap. Ia dipanggil dengan kata-kata rasis seperti antek Cina, dituduh PKI, bahkan diancam akan dibungkam sampai mati. Ancaman tak hanya datang sekali. Pada malam Jumat sekitar pukul 11 malam, Ita mendapat telepon pertama. Disusul ancaman kedua pada dini hari Minggu dari nomor yang sama. Yang lebih mengejutkan, ini bukan pertama kalinya Ita diancam. Pada tahun 1998, ia pernah menerima surat ancaman yang menyebut anaknya akan diculik. Bahkan, guru anaknya pun ikut diteror. Karena itulah keluarganya terpaksa mengungsikan anak-anak mereka ke Yogyakarta demi keselamatan. Saudara, polemik ini sebenarnya bukan sekadar adu pendapat. Ini soal bagaimana kita menghargai sejarah, mendengar suara korban, dan memastikan peristiwa kelam tak terulang lagi. Banyak yang khawatir, kalau pernyataan kontroversial seperti ini dibiarkan, maka generasi mendatang akan lupa, atau bahkan menyangkal, bahwa kekerasan massal itu pernah terjadi. Keberanian Ita Fathia, meski harus dibayar dengan ancaman keselamatan, patut jadi inspirasi, bahwa di negara demokrasi kebenaran tak boleh dibungkam. Sebagai publik, kita pun punya peran, mendengar, peduli, dan mengawal keadilan. Karena sejarah yang dilupakan hanya akan membuka jalan bagi tragedi serupa.